Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pernah ada masa di mana hati terasa begitu tenang, ibadah terasa ringan, doa terasa hidup, dan langkah terasa dekat dengan Allah. Tetapi tidak lama kemudian, semuanya berubah. Hati yang dulu lembut tiba-tiba menjadi keras. Yang dulu penuh semangat berubah menjadi kosong. Yang dulu mudah bersyukur perlahan dipenuhi gelisah. Seolah ada sesuatu di dalam diri yang terus bergerak, terus berubah, dan tidak pernah benar-benar menetap. Manusia sering mengira masalah terbesar dalam hidup adalah kurangnya harta, beratnya ujian, atau rumitnya keadaan. Padahal yang paling melelahkan seringkali bukan hidup itu sendiri, melainkan hati yang tidak menemukan tempat untuk tenang. Karena ketika hati sedang baik, dunia yang sempit pun terasa luas. Tetapi ketika hati sedang gelap, semua yang dimiliki terasa tidak cukup. Dalam tasawuf, hati bukan sekadar pusat perasaan. Hati adalah tempat cahaya, tempat iman, tempat manusia mengenal dirinya dan mengenal Allah. Karena itu para ulama menyebut hati sebagai sesuatu yang paling mudah berubah. Bahkan dalam bahasa Arab, kata qalb berarti sesuatu yang berbolak-balik. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini kuat, besok lemah. Hari ini merasa dekat dengan Allah, lalu tiba-tiba terasa jauh tanpa sebab yang jelas. Dan itulah yang sedang terjadi pada banyak manusia hari ini. Dunia membuat pikiran terus sibuk, tetapi hati perlahan kosong. Banyak yang terlihat tertawa, tetapi jiwanya lelah. Banyak yang mengejar ketenangan kemana-mana, padahal yang hilang bukan dunia, melainkan hubungan hati dengan Allah. Sebab hati tidak akan pernah tenang hanya dengan kesenangan. Hati diciptakan untuk sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar hiburan dan pujian manusia. Kadang hati berubah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu banyak hal dunia yang masuk ke dalam diri. Terlalu banyak suara manusia, terlalu sedikit zikir. Terlalu banyak memikirkan penilaian makhluk, terlalu sedikit mengingat Allah. Sampai akhirnya, hati kehilangan cahaya sedikit demi sedikit tanpa disadari. Namun perubahan hati bukan selalu tanda keburukan. Ada kalanya Allah mengguncang hati seseorang agar ia sadar bahwa dunia bukan tempat bergantung. Ada kegelisahan yang sebenarnya adalah panggilan. Ada kekosongan yang sebenarnya sedang membuka jalan menuju kedekatan dengan Allah. Sebab tidak sedikit manusia yang mulai mengenal Allah justru setelah hatinya lelah dengan dunia. Lalu sebenarnya, kenapa hati manusia begitu mudah berubah? Kenapa kadang begitu dekat kepada Allah, lalu tiba-tiba terasa jauh? Dan apa yang membuat hati menjadi tenang kembali setelah lama gelisah? Inilah 5 alasan kenapa hati manusia selalu berubah-ubah dan bagaimana tasawuf memandang rahasia yang tersembunyi di baliknya. Alasan yang pertama yaitu hati dipengaruhi apa yang masuk ke dalam diri. Segala sesuatu yang masuk ke dalam diri manusia perlahan akan membentuk keadaan hatinya. Apa yang dilihat setiap hari, apa yang didengar berulang kali, apa yang dipikirkan terus-menerus, semuanya meninggalkan bekas yang tidak selalu disadari. Hati itu seperti tanah. Apapun yang ditanam di dalamnya, lambat laun akan tumbuh. Jika yang ditanam adalah ketenangan, zikir, dan kebaikan, maka hati akan dipenuhi cahaya. Tetapi jika yang masuk adalah kebencian, iri, amarah, kesombongan, dan hiruk-pikuk dunia, maka hati perlahan menjadi berat dan gelisah. Hari ini banyak manusia menjaga tubuhnya, tetapi membiarkan hatinya dipenuhi racun setiap waktu. Mata melihat terlalu banyak hal yang membuat jiwa lelah. Telinga mendengar terlalu banyak kebisingan. Pikiran dipenuhi perbandingan hidup, penilaian manusia, dan kecemasan yang tidak ada habisnya. Sedikit demi sedikit semua itu masuk ke dalam hati, lalu mengubah cara seseorang merasa, berpikir, bahkan memandang hidup. Karena itulah ada orang yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi hatinya terasa kosong. Bukan karena hidupnya kurang, melainkan karena hatinya terlalu penuh oleh dunia. Terlalu banyak yang masuk, tetapi tidak ada ruang hening untuk mengingat Allah. Padahal hati manusia bukan diciptakan untuk menampung seluruh beban dunia. Hati diciptakan untuk mengenal dan mengingat Allah. Dalam tasawuf, para sufi sangat menjaga apa yang masuk ke dalam hati mereka.
bukan hanya makanan, tetapi juga pandangan, ucapan, dan suasana. Sebab mereka memahami bahwa hati manusia mudah menyerap keadaan di sekitarnya. Lingkungan yang penuh amarah bisa membuat hati ikut keras. Perkataan buruk yang terus didengar bisa membuat jiwa gelap. Bahkan terlalu sibuk dengan dunia pun bisa membuat hati kehilangan rasa hadir bersama Allah. Imam Al-Ghazali pernah menggambarkan hati seperti cermin. Jika cermin itu terus terkena debu dan kotoran, lama-kelamaan ia tidak mampu memantulkan cahaya. Begitulah hati manusia. Setiap dosa, kelalaian, dan kesibukan dunia meninggalkan noda sedikit demi sedikit. Awalnya tidak terasa, tetapi lama-lama hati menjadi berat untuk beribadah, sulit khusyuk, mudah marah, dan kehilangan ketenangan. Itulah sebabnya tidak semua kelelahan berasal dari banyaknya masalah. Ada hati yang lelah karena terlalu banyak menerima hal yang tidak baik untuk jiwanya. Terlalu banyak melihat kehidupan orang lain hingga lupa mensyukuri hidup sendiri. Terlalu banyak mendengar penilaian manusia hingga lupa mendengar suara hati. Terlalu banyak memenuhi diri dengan dunia hingga lupa memberi makan ruhnya sendiri. Padahal hati juga membutuhkan istirahat. Hati membutuhkan zikir, membutuhkan kesunyian, membutuhkan Al-Quran, membutuhkan sujud yang tenang, membutuhkan air mata taubat, dan membutuhkan momen di mana manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk kembali mengingat Allah. Karena itu ketenangan bukan hanya tentang mengubah keadaan luar, tetapi juga menjaga apa yang masuk ke dalam diri. Sebab apa yang terus masuk ke dalam hati, pada akhirnya akan menentukan seperti apa hati itu hidup. Jika hati dipenuhi cahaya, maka hidup yang berat pun terasa ringan. Tetapi jika hati dipenuhi dunia, maka dunia sebanyak apapun tidak akan pernah terasa cukup. Alasan kedua, kenapa hati manusia mudah berubah adalah karena iman memang naik dan turun. Tidak ada manusia yang imannya selalu stabil setiap waktu. Ada hari-hari di mana hati terasa sangat dekat dengan Allah. Ibadah terasa ringan, doa terasa hidup, dan jiwa dipenuhi ketenangan. Tetapi ada juga masa ketika semuanya terasa berat, zikir terasa hambar, salat kehilangan kekhusyukan, dan hati dipenuhi rasa kosong yang sulit dijelaskan. Banyak manusia merasa takut ketika mengalami fase seperti itu, seolah dirinya telah menjadi buruk hanya karena hati sedang lemah. Padahal dalam Islam, naik turunnya iman adalah bagian dari perjalanan manusia. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah merasakan perubahan hati. Mereka pernah merasa sangat tenang ketika bersama Rasulullah, tetapi ketika kembali kepada urusan dunia, rasa itu perlahan berkurang. Itu menunjukkan bahwa hati manusia memang tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Dalam tasawuf, perubahan itu dipahami sebagai bagian dari ujian perjalanan ruhani. Sebab Allah tidak hanya ingin melihat manusia beribadah saat hati sedang nyaman. Allah juga ingin melihat siapa yang tetap bertahan ketika hatinya sedang kosong. Karena mencintai Allah saat hati sedang tenang itu mudah, tetapi tetap bersujud ketika hati sedang lelah, itulah bentuk ketulusan yang lebih dalam. Kadang manusia terlalu bergantung pada perasaan. Saat hati bersemangat, merasa dirinya dekat kepada Allah. Tetapi ketika semangat itu hilang, langsung merasa jauh dan putus asa. Padahal kedekatan dengan Allah bukan hanya diukur dari rasa yang naik turun. Ada orang yang tetap istiqamah meski hatinya sedang kering, tetap salat walau pikirannya lelah, tetap berzikir meski air matanya tidak lagi jatuh. Dan seringkali justru itulah tanda cinta yang paling jujur. Para sufi mengajarkan bahwa hati jangan dibiarkan dikendalikan suasana sesaat, sebab perasaan manusia berubah seperti cuaca. Kadang terang, kadang mendung. Jika hidup hanya mengikuti rasa, maka manusia akan mudah goyah. Hari ini rajin beribadah karena semangat, besok meninggalkan semuanya karena hati sedang lemah. Akhirnya hubungan dengan Allah hanya bergantung pada suasana hati, bukan kesadaran dan keikhlasan. Karena itu orang-orang saleh tidak terlalu sibuk mengejar rasa nyaman dalam ibadah. Mereka lebih sibuk menjaga istiqamah. Sebab yang membuat manusia selamat bukan semangat sesaat,
melainkan kemampuan untuk tetap berjalan walau perlahan. Tetap kembali walau berkali-kali jatuh. Tetap mengingat Allah meski hati sedang tidak baik-baik saja. Dan justru disitulah banyak manusia gagal memahami dirinya sendiri. Ketika hati sedang turun, mereka mengira semuanya telah berakhir, padahal bisa jadi itu adalah fase pendewasaan ruhani. Allah sedang mengajarkan bahwa iman bukan sekadar rasa haru dan ketenangan, tetapi juga kesabaran untuk bertahan dalam gelap tanpa meninggalkan jalan pulang. Sebab hati yang paling indah bukan hati yang selalu bersemangat, tetapi hati yang selalu kembali kepada Allah, bahkan setelah berkali-kali kehilangan arah. Alasan ketiga kenapa hati manusia mudah berubah adalah karena terlalu bergantung pada dunia. Banyak hati menjadi tidak stabil bukan karena kurangnya nikmat, tetapi karena ketenangannya bergantung pada keadaan luar. Saat dipuji merasa bahagia, saat dihina langsung hancur. Saat keinginan tercapai merasa dekat dengan Allah, tetapi ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, hati mulai dipenuhi kecewa dan amarah. Padahal dunia memang diciptakan berubah. Hari ini ada, besok hilang. Hari ini dicintai, besok dilupakan. Jika hati menggantungkan ketenangannya kepada sesuatu yang tidak tetap, maka hati pun akan ikut terus berubah dan gelisah. Karena itulah banyak manusia terlihat memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Dunia bisa memberi kenyamanan sementara, tetapi tidak selalu mampu memberi ketenangan jiwa. Dalam tasawuf, para sufi tidak diajarkan membenci dunia. Mereka hanya diajarkan untuk tidak menjadikan dunia sebagai tempat bergantung. Sebab sesuatu yang fana tidak akan mampu menopang hati manusia selamanya. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, manusia bisa berubah. Bahkan tubuh sendiri suatu hari akan melemah. Jika semua itu dijadikan sumber ketenangan utama, maka hati akan mudah runtuh ketika kehilangan. Banyak manusia tidak sadar bahwa sebagian besar kegelisahannya lahir dari keterikatan yang berlebihan, terlalu ingin dihargai manusia, terlalu takut kehilangan, terlalu sibuk mengejar pengakuan, sampai akhirnya hidup dipenuhi kecemasan. Hati menjadi lelah karena terus menggantungkan nilainya kepada sesuatu di luar dirinya. Padahal semakin hati bergantung kepada dunia, semakin dunia memiliki kuasa untuk melukai hati itu. Satu ucapan manusia bisa menghancurkan suasana hati seharian. Satu kegagalan kecil bisa membuat hidup terasa gelap. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hati telah menjadikan dunia sebagai pusat kebahagiaan. Itulah sebabnya para sufi selalu berusaha mengembalikan hati hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang tidak berubah. Manusia bisa pergi, keadaan bisa berbalik, tetapi Allah tetap ada. Ketika hati mulai bersandar kepada Allah, perlahan manusia tidak lagi mudah hancur oleh perubahan dunia. Ujian tetap ada, tetapi hati tidak kehilangan arah. Kesedihan tetap datang, tetapi jiwa tidak sepenuhnya runtuh. Bukan berarti orang beriman tidak boleh sedih atau kecewa, bahkan para nabi pun menangis. Tetapi ada perbedaan antara hati yang bersedih karena ujian dan hati yang hancur karena kehilangan dunia. Hati yang dekat kepada Allah tetap memiliki tempat kembali, bahkan di tengah rasa sakit. Karena itu ketenangan sejati bukan ketika hidup selalu berjalan sesuai keinginan. Ketenangan sejati adalah ketika hati tidak lagi menggantungkan dirinya kepada dunia yang fana. Sebab selama hati masih mencari sandaran selain Allah, selama itu pula ia akan terus mudah berubah, mudah kecewa, dan sulit menemukan damai. Alasan keempat kenapa hati manusia mudah berubah adalah karena dosa dan kelalaian yang perlahan menutupi hati. Tidak semua kerusakan hati terjadi secara tiba-tiba. Banyak yang bermula dari hal-hal kecil yang terus diulang, sampai akhirnya hati kehilangan cahaya sedikit demi sedikit tanpa disadari. Awalnya mungkin hanya lalai sebentar dari zikir, menunda salat, membiarkan amarah tinggal terlalu lama, menikmati pandangan yang tidak baik, membiasakan diri dengan ucapan yang menyakiti orang lain. Semua itu terlihat kecil, tetapi setiap dosa meninggalkan bekas di dalam hati. Dan ketika hati terus-menerus terkena noda, ia mulai kehilangan kepekaannya terhadap kebaikan. Dalam tasawuf, hati manusia diibaratkan seperti kaca yang bening. Setiap maksiat adalah titik hitam yang menempel di atasnya. Jika manusia segera bertaubat, noda itu dibersihkan.
Tetapi jika dibiarkan terus-menerus, hati menjadi gelap. Akibatnya manusia mulai sulit merasakan ketenangan dalam ibadah. Syalat terasa kosong, zikir terasa hambar. Nasihat tidak lagi menyentuh jiwa, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati yang perlahan tertutup. Dan yang paling berbahaya dari hati yang mulai gelap adalah ketika manusia tidak lagi sadar bahwa dirinya sedang jauh dari Allah. Masih bisa tertawa, masih bisa menjalani hidup seperti biasa, tetapi batinnya kehilangan cahaya. Hati menjadi keras, mudah marah, sulit bersyukur, dan tidak lagi peka terhadap dosa yang dilakukan setiap hari. Kadang manusia bertanya, kenapa hidup terasa sempit dan gelisah, padahal semua kebutuhan dunia sudah tercukupi. Bisa jadi yang lelah bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Sebab hati tidak hanya membutuhkan istirahat fisik, hati membutuhkan kedekatan dengan Allah. Ketika hubungan itu mulai renggang, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia. Karena itu para sufi sangat menjaga hati mereka dari hal-hal yang membuat jiwa lalai. Mereka memahami bahwa dosa bukan hanya soal pahala dan hukuman, tetapi juga tentang cahaya hati. Semakin hati dipenuhi kelalaian, semakin sulit manusia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Namun sebesar apapun noda di hati manusia, pintu taubat tidak pernah tertutup. Hati yang gelap masih bisa kembali bercahaya. Bahkan seringkali hati yang pernah hancur justru menjadi lebih lembut ketika kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah tidak melihat seberapa sering manusia jatuh, tetapi seberapa tulus ia kembali. Maka ketika hati mulai terasa berat, jangan hanya sibuk mencari hiburan untuk melupakan kegelisahan. Coba melihat ke dalam diri. Bisa jadi hati sedang meminta dibersihkan. Bisa jadi jiwa sedang rindu kepada zikir, sujud yang khusyuk, dan tangisan taubat yang sudah lama hilang. Alasan kelima, kenapa hati manusia mudah berubah adalah karena Allah sedang memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Tidak semua kegelisahan adalah hukuman. Tidak semua kekosongan adalah tanda keburukan. Ada hati yang diguncang justru karena Allah tidak ingin hambanya terlalu jauh tenggelam dalam dunia. Kadang manusia merasa hidupnya baik-baik saja, sampai suatu hari hati mulai terasa kosong. Hal-hal yang dulu membuat bahagia perlahan kehilangan makna. Dunia yang dulu begitu dikejar, tiba-tiba terasa melelahkan. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan seringkali disitulah perjalanan menuju Allah dimulai. Dalam tasawuf, kegelisahan hati kadang dipandang sebagai tanda bahwa jiwa sedang dipanggil pulang. Sebab selama manusia masih merasa cukup dengan dunia, ia sering lupa kepada Allah. Maka Allah mengguncang hatinya agar ia sadar bahwa tidak ada ketenangan sejati selain bersamanya. Banyak orang mulai berubah bukan ketika hidupnya sempurna, tetapi ketika hatinya hancur. Ada yang mulai rajin berdoa setelah kehilangan, ada yang mulai mengenal Allah setelah kecewa kepada manusia. Ada yang baru menemukan arah hidup setelah melewati fase gelap yang panjang, karena ternyata luka kadang menjadi jalan yang membuka mata hati manusia. Itulah sebabnya para sufi tidak selalu melihat kesedihan sebagai musibah semata. Mereka memahami bahwa rasa sakit bisa menjadi cara Allah membersihkan hati dari keterikatan dunia. Sebab ada hati yang tidak akan pernah bangun sebelum diguncang oleh kehilangan. Ada jiwa yang tidak akan mencari Allah sebelum merasakan kosongnya dunia. Dan seringkali manusia baru sadar bahwa selama ini yang dikejar hanyalah bayangan. Harta tidak selalu menenangkan. Pujian manusia tidak selalu menguatkan. Hiburan tidak mampu menyembuhkan kehampaan batin. Akhirnya hati mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tidak fana. Dan di titik itulah manusia mulai memahami arti kembali kepada Allah. Namun panggilan itu tidak selalu datang dalam bentuk penderitaan besar. Kadang ia hadir sebagai rasa hampa di tengah keramaian. Kadang hadir sebagai air mata yang jatuh tanpa sebab. Kadang hadir sebagai perasaan bahwa dunia ini tidak lagi cukup untuk menenangkan hati. Semua itu bisa menjadi cara Allah mengetuk jiwa manusia secara perlahan. Karena itu jangan selalu membenci fase ketika hati sedang gelisah.
Bisa jadi justru pada masa itulah Allah sedang membuka pintu kesadaran yang selama ini tertutup. Sebab ada hati yang baru benar-benar hidup setelah lama merasa kehilangan arah. Dan pada akhirnya hati manusia akan terus berubah sampai ia menemukan tempat sandaran yang benar. Selama hati masih bergantung pada dunia, ia akan mudah goyah. Tetapi ketika hati mulai kembali kepada Allah, perlahan ia menemukan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Pada akhirnya, hati manusia memang diciptakan mudah berubah. Kadang tenang, kadang gelisah, kadang penuh cahaya, kadang terasa kosong. Dan semua itu bukan tanpa makna. Ada hati yang berubah karena terlalu dipenuhi dunia. Ada yang berubah karena iman sedang naik dan turun. Ada yang mulai gelap karena dosa dan kelalaian. Dan ada juga hati yang sedang diguncang karena Allah ingin hambanya kembali pulang. Tasawuf mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan memiliki hati yang selalu bahagia setiap waktu, sebab manusia bukan malaikat. Akan selalu ada masa lemah, kecewa, dan kehilangan arah. Tetapi yang paling penting adalah jangan membiarkan hati berhenti kembali kepada Allah. Karena seburuk apapun keadaan hati hari ini, selama masih ada keinginan untuk kembali, berarti cahaya itu belum benar-benar padam. Kadang manusia sibuk memperbaiki hidupnya di luar, tetapi lupa merawat hatinya sendiri. Padahal ketika hati baik, hidup yang berat pun terasa lebih ringan. Dan ketika hati jauh dari Allah, dunia sebesar apapun tidak akan pernah benar-benar menenangkan. Mungkin selama ini bukan hidup yang terlalu keras. Bisa jadi hati hanya terlalu lelah memikul dunia sendirian. Terlalu banyak berharap kepada manusia. Terlalu banyak mencari ketenangan di tempat yang fana. Sampai akhirnya jiwa lupa kemana sebenarnya ia harus pulang. Karena itu, jika hari ini hati terasa kosong, jangan langsung putus asa. Jika hati terasa jauh, jangan berhenti melangkah. Bisa jadi Allah sedang memanggil secara perlahan, sebab tidak semua yang terasa sakit berarti Allah meninggalkan. Kadang justru itu cara Allah mendekatkan seorang hamba kepadanya. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, dekatkan hati ini darimu." Semoga itu menjadi doa yang terus menjaga hati agar tetap hidup di tengah dunia yang semakin bising. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah melembutkan hati, menguatkan jiwa, dan menjaga langkah agar selalu kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.